Setelah sebelumnya kita pernah bahas keyboard lipat, kali ini PCL Tekno kedatangan lagi produk yang serupa. Keyboard ini juga tentunya portable dan praktis banget buat dibawa kemana-mana. Nggak cuma buat urusan ngetik, keyboard ini juga sudah dilengkapi dengan touchpad. Nah, yang bikin menarik, versi yang satu ini hadir dengan desain yang lebih rapi, build quality yang terasa lebih solid, dan fitur yang makin lengkap buat dipakai di berbagai device. Jadi, buat teman-teman yang butuh keyboard ringkas buat kerja mobile, mengetik cepat, atau sekedar ngendalin tablet dan HP dengan lebih nyaman, keyboard ini bisa jadi opsi. Dan tentunya ada juga keunggulan lain yang bakal kita bahas. Seperti apa detailnya? Let's check it out. Halo guys, balik lagi sama Jin. Kali ini Jin bakal review sebuah keyboard lipat yang cukup menarik, yaitu BO33 Foldable Wireless Bluetooth Keyboard with Touchpad. Panjangnya namanya, ya emang gitu ya teman-teman. Kayaknya pabriknya bingung mau pilih nama yang mana, jadi semuanya dimasukin aja sekalian. Biasanya sih, kalau namanya sepanjang riwayat hidup begini, produknya suka banyak kejutan. Entah kejutan bagus atau kejutan yang bikin nyesel. Jadi biar nggak penasaran, langsung aja kita culik keyboard lipat ini dan lihat barang kecil beginian cuma gimmick doang atau beneran kepake. Jadi silahkan bersiap-siap karena kita akan mulai reviewnya. Kita mulai dari kemasannya. Secara desain, keyboard wireless ini hadir dengan kotak yang cukup simpel, didominasi warna putih dengan sentuhan hijau di beberapa bagian. Bungkusnya sendiri memakai material karton tipis, jadi memberikan kesan sederhana tapi tetap rapi. Di sisi depan kemasan bakal langsung disambut dengan gambar produk yang cukup jelas, lengkap dengan tagline yang ngejelasin identitas keyboard. Di bagian ini juga tercantum technical specification dasar, jadi sebelum buka kotaknya, kita udah dapat gambaran mengenai keyboardnya. Di bagian atas, isinya simpel aja, berisi informasi negara, tempat produksi, dan beberapa logo sertifikasi internasional sebagai penanda standar keamanan dan kualitas. Tidak banyak elemen tambahan, jadi tampilannya tetap bersih dan fungsional. Lalu, pada bagian bawah kotak terdapat ilustrasi tampilan dari bagian bawah keyboard saat dilipat, lengkap dengan informasi bahwa perangkat ini bisa terhubung ke berbagai jenis device, seperti tablet, handphone, dan laptop. Sementara sisi kanan dan kirinya sendiri tampil polosan aja, tanpa tambahan informasi. Terakhir di bagian belakang, kita bakal menemukan tampilan yang lebih informatif. Ada gambar lengkap dari keyboardnya, nama tipe produk, tagline, deretan selling point, serta keterangan bahwa keyboard ini sudah kompatibel untuk Windows dan Mac. Di bagian ini juga dijelaskan beberapa fitur utama yang jadi nilai jual dari keyboard tersebut, yang semua fitur ini akan kita bahas nanti. Next, kita masuk ke sisi kemasannya. Di dalam kotaknya, teman-teman bakal dapat satu unit keyboard, satu kabel USB Type A to C yang di packing lagi di dalam kotak kecil. Kabel ini memiliki panjang sekitar 54 cm dan juga sebuah buku manual. Udah, itu aja isinya. Simple banget, nggak ada gimmick-gimmick lama lagi. Jadi tanpa basi-basi, langsung aja kita masuk ke bagian desain. Let's go! Dikarenakan bentuknya foldable, bodinya dibuat ramping dan ringkas supaya gampang dibawa kemana-mana. Bahkan bisa masuk ke pouch kecil atau saku tas tanpa makan tempat. Saat dibuka, dimensi panjang tinggi tebalnya ada di 30,4 x 9,8 x 0,8 cm. Sementara ketika dilipat, ukurannya mengecil jadi 15,2 x 98 x 1,4 cm. Sedangkan untuk bobotnya hanya 189 gram. Jadi secara desain bisa kita simpulkan kalau BO33 ini memang dibuat dengan fokus pada mobilitas dan kemudahan penggunaan. Sedangkan untuk build quality-nya sendiri terasa cukup solid berkat penggunaan material plastik ABS dengan finishing matte. Hal ini membuat tampilannya lebih premium sekaligus tidak meninggalkan bekas sidik jari. Sementara itu, untuk engsel-engselnya terbuat dari bahan logam yang juga terasa solid. Finishingnya yang rapi dan sangat stabil saat dibuka, sehingga pengalaman mengetik tetap aman dan nyaman tanpa khawatir bakal copot. Lalu untuk layout tombolnya sendiri, keyboard ini menggunakan mini layout QWERTY tanpa numpad dan memakai model C-Clap untuk keycaps-nya. Dimensi rata-rata keycaps-nya sekitar 1,3 cm. Namun ada beberapa tombol seperti T, V, dan E yang ukurannya sedikit lebih kecil karena posisinya terpotong oleh lipatan. Tapi secara keseluruhan masih cukup standar untuk ukuran keyboard lipat yang ringkas tentunya. Namun harus diakui, spacing antara tombolnya bisa terasa sedikit sempit, terutama bagi pengguna dengan tangan yang besar. Jadi mungkin perlu sedikit adaptasi di awal agar tetap nyaman saat digunakan. Selain itu, terdapat juga tombol-tombol dual function seperti Option dan Command, yang juga berfungsi sebagai Alt dan Windows sebagai penegas bahwa keyboard ini bisa dipakai lintas platform. Geser ke sebelah kanan keycaps, teman-teman bakal nemuin 3 LED indikator yang berfungsi sebagai penanda status, mulai dari indikator power, status pairing, sampai indikator caps lock. Tepat di bawah deretan LED tersebut ada touchpad dengan ukuran sekitar 5,5 x 4,5 cm. Lalu di bagian kanan atas terdapat port USB Type-C,
tombol konektivitas, dan switch on-off yang semuanya ditempatkan cukup rapi dan mudah dijangkau. Sementara pada bagian bawahnya hanya terdapat 12 pad karet sebagai anti-slip. Selebihnya tampilannya bersih, kanan dan kirinya juga polos tanpa tambahan gimmick desain apapun. Satu hal yang perlu diperhatikan, keyboard ini tidak menyantumkan informasi soal ketahanan air atau debu karena nggak ada informasi IP rating yang jelas. Jadi teman-teman perlu lebih hati-hati kalau makainya di area yang rawan karena air. Sementara untuk user experience-nya, awalnya Gin sempat speechless saat pertama pakai keyboard ini. Masalahnya, dimensi yang lebih kecil daripada keyboard standar. Tapi setelah dipakai beberapa saat, akhirnya bisa juga ngetik walaupun belum terlalu lancar dan masih sering salah pencet. Jadi memang butuh adaptasi lagi tentunya. Selain itu, keyboard ini tidak memiliki lampu latar alias backlight. Jadi kalau teman-teman menggunakannya dalam kondisi minim cahaya, bakal struggling juga pastinya. Sementara itu, secara keseluruhan, Gin cukup puas dengan respons maupun feel dari tombolnya. Keyboardnya lembut, feel clickingnya juga oke, dan yang terpenting keyboard ini nggak berisik bahkan saat dipakai mengetik cepat. Nah, buat teman-teman yang penasaran, gimana suara dari si keyboard ini? Berikut ini Gin tampilin hasil pengetesannya. Check this out. Seperti tadi disampaikan, kalau keyboard ini punya suara yang senyap karena dia pakai switch membran. Dari segi konektivitas, jujurnya apa yang ditawarkan keyboard ini sangat minim karena hanya terdapat Bluetooth dan itu pun versi 3.0. Yang mana versi ini udah cukup ketinggalan zaman, nggak ada tuh dongle 2,4 GHz atau bahkan hanya sekedar opsi koneksi kabel. Jangan harap karena nggak ada. Namun dibalik itu, setidaknya keyboard ini memiliki fitur koneksi multi-device dan teman-teman bisa menghubungkan sampai ke 3 perangkat sekaligus. Cara pairingnya juga cukup mudah. Pertama, nyalakan keyboard, lalu tekan kombinasi FNA untuk memilih profil koneksi pertama. Setelah itu, tekan tombol connect sampai lampu indikator mulai berkedip, sebagai tanda masuk ke mode pairing. Selanjutnya, buka menu Bluetooth di perangkat yang ingin disambungkan. Cari nama Bluetooth keyboard, klik, dan proses pairing langsung selesai. Sebagai catatan, agar fungsi tombol dan touchpad bekerja dengan benar, teman-teman juga perlu menyesuaikan sistem perangkatnya. Caranya cukup tekan Fn key, W, E, ataupun R sesuai sistem operasi yang digunakan sehingga mode kompatibilitasnya aktif dan keyboard bisa bekerja secara normal tentunya. Lalu kalau mau sambungin ke koneksi kedua dan ketiga, tinggal ulangi langkah yang sama, ganti aja jadi FNS atau FND. Perpindahan antara perangkatnya juga tetap bisa dilakukan pakai kombinasi tombol yang sama. Hanya saja prosesnya tidak berlangsung secepat keyboard kelas premium. Ada jeda sekitar 5 detik sebelum koneksi benar-benar berpindah. Jadi terasa kurang responsif, terutama buat yang sudah terbiasa dengan fitur multi-device yang lebih instan. Sekarang kita lanjut ke bagian power. Pada bagian spesifikasi tertulis kalau keyboard ini menggunakan baterai lithium berkapasitas 140 mAh. Ketahanannya diklaim mampu bertahan hingga sekitar 48 jam untuk penggunaan aktif dan bisa mencapai sekitar 560 jam saat berada dalam mode standby. Dengan waktu charging yang diklaim hanya makan waktu sekitar 2-3 jam. Dengan charger yang disarankan memiliki tegangan 5 volt dengan arus 500 mAh atau setara dengan daya 2,5 watt. Jadi kalau bisa jangan ngecharge pakai fast charger atau port quick charge, takut malah rusak nanti. Ditambah terdapat satu hal yang cukup disayangkan, keyboard ini gak punya indikator baterai sama sekali, tidak ada notifikasi di layar, tidak ada penanda sisa daya, dan juga tidak disediakan aplikasi untuk memantau status baterainya. Satu-satunya acuan yang bisa dipakai cuma LED indikator charge. Dan fungsinya pun sangat basic. Saat baterainya mulai menipis, lampunya akan berkedip merah sebagai tanda low battery. Ketika proses pengisian berlangsung, LED akan menyala merah, stabil. Begitu baterai terisi penuh, lampunya langsung mati tanpa ada penanda tambahan. Jadi rajin-rajin aja mantau LED indikator ini. Secara fitur, jujur aja nggak ada yang bener-bener wah dari keyboard ini. Jadi ini memang keyboard Bluetooth standar yang fokusnya jelas buat ngetik, bukan buat atraksi tambahan. Dipakai gaming, ya secara teknis bisa lah. Tapi buat apa? Tombolnya mungil banget, layoutnya juga rapet-rapet. Dan feel-nya juga jauh dari karakter keyboard yang dirancang buat ngegame. Daripada nanti salah pencet, terus ujung-ujungnya game over. Dan di-report sama tim yang lain. Overall, menurut penilaian Gin, BO33 Foldable Bluetooth Keyboard with Touchpad ini
bisa jadi pilihan aksesoris yang menarik buat teman-teman yang butuh keyboard tambahan. Desainnya ramping, bobotnya ringan, cara koneksinya fleksibel dengan 3 device, dan feel tombolnya masih nyaman buat dipakai ngetik santai. Tapi tentu ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan. Kapasitas baterainya kecil, nggak adanya indikator daya yang proper. Jadi teman-teman harus ngandelin LED indikator untuk nyari tahu kapan waktunya di charge dan kapan selesai di charge. Kalau mau dipakai buat pairing ke tablet, HP, atau TV di rumah, ini masih masuk kategori aman dan layak banget. Tapi kalau kebutuhan kalian lebih ke kerja serius atau bahkan buat main game, Picel saranin mending cari opsi yang lebih cocok. Untuk harganya sendiri, keyboard ini dibanderol di kisaran 200 ribuan. Dan teman-teman bisa beli di toko online Oren, juga toko online hijau tentunya. Nanti kalau ada teman-teman yang berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, bisa cek di deskripsi yang Picel tulis di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like dan share video ini, plus kunjungi juga sosial media Picel Techno dan Picel Media Group, seperti Facebook, X, Twitter, Instagram, TikTok, dan website kita yaitu piccelmediagroup.com. Dan kunjungi beberapa YouTube channel kita di bawah Picel Media Group, yaitu Picel Main Game yang bahas game konsol, PMG Farms yang bahas vlog aktivitas Picel dan keluarga, serta PMG Toys Time yang bahas soal mainan. Jangan lupa ya pada subscribe ya guys. Jadi itu dia video dari Picel Techno kali ini. Thank you guys for the watching. I see you in next video. Bye bye. Mau beli apa? Kecil banget.